penonton ya. Ya, Halo, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang sudah berhasil untuk join pada Zoom hari ini, saya minta tolong untuk dibantukan mengisikan presensi terlebih dahulu ya pada kolom chat Zoom-nya dengan cara menuliskan kota asal, strip, nama outlet GoFood-nya. Gitu ya. Oke, sekali lagi silahkan menuliskan kota asalnya, strip nama outlet GoFood-nya pada kolom chat Zoom. Gitu. Nah, sebelumnya, Bapak sekalian, saya sudah beberapa hari ini ya, dari Pantai Ratna, dan saya akan menjadi pemandu acara pada siang hari ini hingga 1,5 jam ke depan. Gitu. Jangan sampai bosan ya Bapak Ibu. Harus stay tune terus gitu. Karena nanti di 1,5 jam ke depan pasti Bapak Ibu akan mendapatkan insight-insight baru dan juga ilmu-ilmu baru terhadap expert-expert yang nanti akan memaparkan materi siang hari ini. Gitu. Dan saya tak lupa juga nih mengucapkan selamat datang di acara workshop Kampus Bisnis GoFood volume 23 Rabu 28 September 2022 gitu. Dan harapannya semua yang hadir hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa siapkan catatannya supaya nanti materi-materi yang disampaikan itu bisa tercatat dan juga nanti bisa diaplikasikan pada bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan kampus bisnis hari ini kita akan mengangkat spesial nih ya temanya, yaitu matangkan konten bisnis kuliner, datangkan jutaan order gitu ya, biar makin laris manis Bapak Ibu. Nah, jadi sangat relevan ya dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya, memerlukan ekspansi dalam pemasaran, mempromosikan bisnis. Jadi nggak cuma kita promosi secara offline aja, kita perlu mengadakan promosi secara online juga melalui konten-konten yang ciamik gitu. So, Bapak Ibu sekalian mungkin yang sambil jualan, simak terus ya Bapak Ibu gitu. Nah, di sini Ratna ingin mengingatkan kepada para partner GoFood yang sudah berhasil join ya. Mungkin ada yang masih kelewat, itu belum mengisikan presensi. Nah, silakan diisikan dulu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini saya lihat di bagian chat sudah ada yang isi absensi ya atau presensi. Yang pertama ada Tangerang nih. Ada Gokar Taman Walet, halo Tangerang. Terus di sini juga ada dari Surabaya, ya, dari Jajan Nyonyor juga nih, ada Surabaya, ada Jakarta. Ada Katapang nih ya, ada Kedai Najwa. Udah banyak banget ya yang sudah isi presensi. Yang belum isi presensi, jangan lupa isi presensi juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Ratna spesial banget ingin memandu acara kampus bisnis. Nah, sebenarnya kampus bisnis itu apa sih gitu ya? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Mungkin ada yang belum kenal terkait acara siang hari ini ya. Jadi, kampus bisnis itu merupakan wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar dapat belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnisnya. Gitu. Nah, dengan mengikuti program kampus bisnis, para partner GoFood diharapkan mendapatkan edukasi pelatihan langsung dari pembicara yang memang sudah ahli dan juga berpengalaman sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun sesuai kebutuhan. Dan para partner GoFood yang mengikuti kampus bisnis hari ini nantinya akan bisa bergabung dengan komunitas kita ya, namanya komunitas partner usaha GoFood atau biasa disingkat dengan Kompak gitu ya. Nah, selain itu juga seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha itu dituntut tetap bisa dengan konten. Nah, dari itu, workshop kampus bisnis kali ini akan membahas mengenai pentingnya membuat konten kreatif dan menarik. Dan di 1,5 jam ke depan, kita akan membahas beberapa topik yang sangat penting ya. Di antaranya, yang pertama, pentingnya membuat konten branding kreatif yang matang di era digital. Lalu yang kedua, jenis konten kreatif yang paling efektif bagi bisnis kuliner, serta
bermanfaat menggunakan Canva ya bagi bisnis kuliner gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu setelah ini ya semuanya nanti bisa menerapkan perdesainan gitu ya, bikin konten-konten yang ciamik yang menarik sehingga nanti bisa mengengage para customer baru sehingga nanti bisa update di outletnya Bapak Ibu gitu, makin laris-laris lah ya. Dan ini sesuai janji saya ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah janji untuk menghadirkan para expert untuk membantu Bapak Ibu gitu ya, mendapatkan ilmu yang terbaru yang lebih bisa diterapkan di outletnya ya. Di sini ada beberapa expert kami ya. Yang pertama ada Kak Fioni Angelica, seorang Canva edukator dari Canva Ninja. Halo Kak Fioni, boleh disapa dulu Kak Fioni. Halo, selamat siang semuanya. Iya, siang Kak Fioni. Gimana kabarnya Kak Fioni? Baik, puji Tuhan baik. Kak Septiana gimana? Alhamdulillah selalu baik, semangat terus. Ya, semangat terus. Oke, thank you Kak Fioni. Nanti Kak Fioni akan membantu menjelaskan seputar bukan Fani, teman-teman. Terus di sini yang kedua ada pembicara yang memang praktisi nih ya, seorang merchant ya, yaitu ada Kak Abdul Anzizi nih ya. Halo Kak Abdul Anzizi. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam Kak Abdul. Beliau ini seorang owner bakso beranak Mas Aziz nih ya, dari Palembang. Mana nih sekarang Palembang? Wong Kito Galo. Oke, Mas Abdul, nanti beliau juga akan membantu menyampaikan materi ya seputar bisnis beliau ya dan juga penerapan dari konten yang ada di outletnya kayak gitu. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, karena sudah menunjukkan pukul 2:08 juga, tanpa berlama-lama nih Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa berlama-lama. Oh iya, aku ada sedikit info nih Bapak Ibu sekalian. Jadi selama 1,5 jam ke depan, nanti Bapak Ibu bisa langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah disampaikan oleh para pemateri ya, para expert ini. Jadi nanti yang pertanyaan terpilih, yang terbaik nanti berhak untuk dibacakan. Selain dibacakan, nanti akan mendapatkan GoPay juga di Bapak Ibu. Selain itu juga, dari pertanyaan-pertanyaan itu, nanti di akhir sesi akan ada kuis berhadiah GoPay. Jadi totalan GoPay yang akan kita bagikan hari ini itu ada 1,5 juta nih. Wah, banyak banget. Lumayan nanti buat modal ya Bapak Ibu GoPay-nya. Gitu. Jadi jangan lupa, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja diketikkan pada kolom Q&A ya. Di question and answer gitu. Jadi nanti setiap sesi akan ada pertanyaan yang dibacakan dan langsung dijawab oleh para praktisi. Gitu. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung panggilkan nih ya. Untuk presenter yang pertama ada Kak Fioni Angelica ya, selaku dari Canva Educator dari Canva Ninja nih ya. Gimana Kak Fioni? Apakah sudah siap? Mudah-mudahan siap. Semangat selalu buat teman-teman semua ya. Oke, siap. Semangat dan juga selamat untuk present Kak Fioni. Terima kasih. Oke. Di sini aku mau coba share screen dulu, teman-teman. Oh, ternyata masih belum bisa start share screen nih. Mungkin bisa dibantu dari pihak panitianya. Oke, thank you. Izinkan aku memulai webinar kita hari ini ya teman-teman. Semoga aja dimanapun Bapak Ibu berada, masih semangat untuk mengikuti acara webinar hari ini. Jadi di hari ini, kebetulan saya akan bawa materi terlebih dahulu mengenai Canva. Gimana sih caranya kita memanfaatkan Canva untuk sarana marketingnya atau bisnisnya kita nih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fioni. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal siapa saya. Saya adalah Fioni yang ada di balik akun @canvaninja. Jadi lewat akun @canvaninja, biasanya saya akan kasih informasi seputar Canva, tutorial desain, tips and trik, apa aja nih basic-basic desain, keyword, font, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan nanti setelah acara ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab selama acara, boleh DM aja ke akunnya aku. Aku akan usahakan untuk menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin bisnis, pasti bisnis ini nggak akan lepas ya sama yang namanya marketing untuk mempromosikan bisnisnya kita. Kalau di zaman dulu nih, kita berkaca ke beberapa tahun sebelum adanya media sosial, pasti kita tahu nih, di mana-mana orang pakai pemasaran offline.
di mana mereka cetak flyer, pasang banner di tepi jalan, terus kasih promosi, bikin booth, terus ada SPG-nya. Nah, pemasaran offline seperti ini jangkauannya lebih kecil ya, teman-teman. Biayanya pun jadinya lebih banyak karena butuh tenaga kerja, belum lagi print atau misalkan billboard dan lain-lainnya. Apalagi periodenya lebih terbatas. Tapi kalau kita lihat nih, di era saat ini dengan adanya banyak sosial media, tentunya pemasaran offline yang tadi kita sudah terapkan, jadi perlu di-upgrade lagi nih. Bukan kita tinggalkan, tapi kita padukan dengan online. Kenapa pemasaran online makin ke sini makin banyak dibutuhkan? Pertama, karena jangkauannya sangat luas. Worldwide, bisa sampai ke luar negeri, apalagi kayak TikTok nih ya, yang belakangan ini lagi booming. Banyak juga saya lihat orang-orang atau pemilik bisnis yang mendapatkan order dari luar negeri. Yang kedua, biayanya bisa lebih sedikit dan tidak ada periode promosinya. Saya mau nanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Siapa di antara teman-teman, Bapak Ibu, yang pernah cek foto atau cek rekomendasi makanan, entah itu dari Instagram atau dari TikTok? Atau nggak pernah justru? Ayo, siapa yang pernah? Kak Yuni. Oke, Kak Yuni yang biasanya nih sering lihat rekomendasi makanan dari IG atau TikTok. Semua pernah pastinya. Ya, betul. Salah satunya aku juga pernah nih. Kadang cari-cari informasi kafe di Bandung, tempat makan enak di Bandung, karena saya ini kan domisilinya lagi di Bandung gitu ya, teman-teman. Kalau kita lihat nih di sini, teman-teman semuanya sudah pernah nih cek rekomendasi makanan atau cek foto makanannya lewat IG, TikTok, atau mungkin dari YouTube, snack video, dan lain-lainnya. Karena itulah kita lihat nih, kebutuhannya semakin hari semakin banyak untuk pemasaran online. Kalau teman-teman lihat di sini, aku kasih contoh nih, ada dua tipe desain. Yang pertama, desainnya yang di sebelah kiri, yang satu lagi desainnya yang di sebelah kanan. Dua-duanya sama nih, membahas tentang ayam geprek. Menurut teman-teman, yang lebih menarik ini, yang di sebelah kiri kah atau yang di sebelah kanan? Yang kanan, oke, terima kasih pendapatnya. Yang kanan, setuju ya, yang kanan ya. Oh, ada yang kiri, oke. Yang kanan, banyakkan yang kanan nih, teman-teman. Dari sinilah kita bisa melihat, ternyata yang di sebelah kanan ini lebih menarik perhatian ketimbang yang kiri. Meskipun ada ya beberapa di antara teman-teman juga yang menjawab yang kiri ini lebih menarik. Tapi kadang-kadang, sebagai pelaku usaha bisnis, kita kan belum tahu nih background dari desainnya apakah sudah ada atau mungkin kita tuh sudah terjun berbisnis, sudah banyak nih waktu yang tersita. Kadang bingung gimana ya caranya bikin bisa desain yang bagus, promosi yang bagus. Tapi kalau kita mau hire desainer, modalnya mungkin belum ada nih ke sana. Masih mau diperbesar lagi untuk produksinya, operasionalnya, dan lain-lainnya. Karena itu, aku mau memperkenalkan satu aplikasi yang namanya Canva. Jadi, Canva ini bisa diakses di aplikasi, entah itu lewat mobile apps, atau lewat website laptop, seperti yang saya lakukan saat ini. Ini presentasinya pakai Canva juga nih. Setelah itu, kalau kita lihat lagi nih, Canva ini sudah ada sejak 2013. Semakin ke sini, semakin banyak orang yang menggunakan Canva. Kenapa nih dalam waktu singkat aja, Canva ini bilang kalau mereka sudah menciptakan atau Canva designer seperti teman-teman semua sudah membuat desain sebanyak 836 miliar desain. Dalam waktu singkat nih, dari 2013 sampai saat ini. Kalau kita lihat berarti, karena apa nih? Karena Canva ini sangat mudah dipahami. Sebagai orang yang tidak pernah bergerak di dunia desain, dulu aku juga belajarnya tentang manajemen bisnis nih, aku ngerasain sendiri.
kalau Canva ini sangat mudah dipahami oleh pemula. Gak perlu terlalu banyak yang repot-repot. Kita bisa pakai template, elemen, font, bahkan kita bisa pakai Canva free untuk membuat desain yang lebih bagus. Nah, Canva ini tersedia dalam 2 jenis. Ada Canva free dan juga Canva Pro. Namanya, kalau Canva free tentunya lebih sedikit ya teman-teman untuk template-nya, fotonya, elemennya, dan lain-lainnya nih. Wah, aku lihat di kolom chat banyak nih ya yang sudah menggunakan Canva. Berarti udah tahu nih ya, fitur-fitur apa yang biasanya ada di Canva. Terus, kalau di Canva Pro, basic-nya seperti apa sih? Kalau Canva Pro, perbedaannya, dia ada beberapa fitur tambahan yang bisa mempermudah teman-teman untuk mendesain. Contohnya, yang pertama, remove background. Kita bisa hapus foto produknya kita atau video produknya kita yang background-nya kurang estetik gitu, supaya kita bisa desain kembali dalam bentuk video atau dalam bentuk desain. Yang kedua, bisa di-save dalam bentuk SVG. SVG ini bisa dibuka kembali di Photoshop atau Corel Draw dan lain-lainnya. Yang ketiga, sosmed schedule. Kalau misalkan Bapak Ibu ini kan kadang sudah fokus ya sama bisnis, kadang tuh baru sempat waktu malam-malam. Gak mungkin kan kita posting konten malam-malam, bikin desain malam-malam, jadinya bisa nih kita jadwalkan terlebih dahulu. Pakai Canva, disatur, nanti terposting sendiri di Instagram atau sosial medianya teman-teman. Terus ada Magic Resize, kalau misalkan Bapak Ibu ini membuat desain untuk Instagram post, kemudian mau dibuat juga nih dalam Instastory. Daripada kita bikin lagi dari nol, atau kita copy satu-satu, langsung satu kali klik, nanti Canva akan merubah dari ukuran Instagram post menjadi Instagram Story. Keren banget ya, jadi nggak perlu effort yang terlalu banyak. Yang terakhir ada upload font. Dan di sini juga teman-teman bisa memasukkan logo perusahaan atau logo bisnisnya kalian tanpa perlu upload terus-terusan ke Canva. Kalau kita upload di bagian upload image, biasanya kan akan tenggelam ya begitu kita upload terlalu banyak foto. Kalau di sini nggak perlu. Nah, kalau di Canva, memang nih ada 2 versinya sekarang, Canva Pro yang pribadi dan juga Canva Teams. Tentunya ya, namanya Canva memberikan yang gratisan, tetap bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah desain yang bagus. Tapi untuk versi Pro, fitur-fiturnya jauh lebih banyak, template-nya lebih banyak, dan variasi-variasi elemennya juga jauh lebih banyak. Kalau Canva Pro pribadi itu 95.000. Sedangkan Canva Pro Teams itu harganya 124.000. Tapi, kalau saran dari aku, mendingan teman-teman yang ada di sini, joinan aja sama sesama teman atau sesama keluarga untuk bergabung di Canva. Jadi 124.000 bisa dibagi 5 orang. Karena di dalam satu tim itu bisa 5 orang, termasuk teman-teman sendiri. 124 dibagi 5 kan jadinya lebih murah ya ketimbang 95.000. Kita bisa bagi jadinya 25.000. 25.000 bedanya sudah 70.000. Cukup jauh ya teman-teman, jadinya bisa lebih hemat. Itu tips dariku. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin langganan Canva Pro, kalian bisa datang aja ke Instagram @canvaninja. Nanti di bio Instagramnya itu ada link. Di situ diklik aja, nanti ada tulisannya. Daftar Canva Pro via apps atau via web. Apa sih perbedaannya? Apakah kalau kita langganan di apps, nanti nggak bisa buka di web? Bisa, tapi perbedaannya hanya di metode pembayarannya. Kalau via website, Canva ini pakainya kartu kredit atau kartu debit yang ada logo Mastercard atau Visa-nya, atau kartu Genius. Kalau di apps, itu bisa pakai beberapa contoh pembayaran lainnya, misalkan seperti GoPay, terus pulsa, dan lain-lainnya. Oke deh, kita sudah membahas tentang Canva secara garis besar. Tapi gimana sih cara pakai Canva-nya lebih dalam? Barangkali ada Bapak Ibu yang ada di sini yang belum tahu atau belum pernah menggunakan Canva sama sekali. Pertama, masuk dulu aja ke canva.com.
Via Google boleh dicari aja www.google.com, kemudian ketikkan Canva, nanti di paling pertama ada muncul Canva. Atau langsung aja www.canva.com. Nanti akan diminta untuk login atau daftar dulu. Daftarnya bisa pakai akun Google, akun Facebook, atau email. Emailnya seperti Yahoo gitu ya. Kemudian kalau sudah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini namanya tampilan home-nya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih dulu template apa sih yang akan kita pakai sebelum kita mendesain. Misalkan Bapak Ibu ingin bikin Instagram post, langsung dicari aja template-nya Instagram post. Mau dalam bentuk presentasi, dalam bentuk video Reels, atau video TikTok, sekarang ini Canva sudah makin banyak nih template-templatenya. Bisa langsung dipakai aja. Tapi gimana kalau misalkan ternyata Canva ini nggak menyediakan ukurannya? Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalian bisa klik aja custom size, kemudian masukkan ukuran yang diinginkan. Misalkan mau bikin banner nih, bisa di custom aja ukurannya. Nanti klik create new design. Setelah klik create new design atau setelah klik template yang dibutuhkan, nanti akan masuk ke tampilan Canva seperti ini. Ini adalah kanvas desain kita. Di bagian kiri, ini ada template-nya, ada elemennya. Di dalam elemen ada video, ada GIF, ada stiker, ada basic shape, ada garis, dan lain-lainnya. Ada fitur upload, di mana kita bisa merekam video muka kita sendiri, sama kita bisa upload dari galeri laptop, PC, ataupun HP-nya kita. Terus ada teks, di mana kita bisa memasukkan teks untuk menuliskan pesan apa yang ingin kita sampaikan di dalam desainnya. Ada foto yang tadi masih tergabung dalam elemen. Ada styles. Styles ini untuk mengatur color palette dan juga font kombinasi yang akan kita pakai di dalam desainnya. Nah, kalau versi yang video, tampilan Canva ini agak berbeda sedikit. Kalau yang tadi nih kita lihat di sini, di bagian bawahnya ada tulisan add page doang. Tapi kalau di tampilan video, di sini sudah ada pengaturan durasi waktunya. Baru ditambahin add page di sampingnya. Jadi kita bisa langsung atur berapa durasi videonya. Template-templatenya juga banyak banget untuk teman-teman yang mau menggunakan template Canva. Seperti ini, di sini juga ada transisi untuk memeriahkan desainnya Bapak Ibu ya. Kalau template yang video, dia lebih ke transisi antar videonya. Kalau yang di desain biasa, dia lebih kasih animasi. Animasi popkah, atau misalkan scrapbook, dan lain-lainnya. Nanti aku akan kasih tunjuk ke Bapak Ibu semua. Kemudian kita bisa masukkan dengan fitur-fitur Canva yang universal. Kita bisa edit dengan tambahan video, dikasih musik, atau kita upload foto produknya kita. Di Canva bisa bikin apa sih? Bisa bikin konten yang bisa kita posting di Instagram story-nya kita, di Instagram-nya kita, atau di TikTok, stack video, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh desain yang sudah aku buat, dan kebetulan 6-nya ini semuanya menggunakan Canva free. Jadi jangan ragu, buat Bapak Ibu yang belum langganan Canva Pro, tetap bisa kok bikin desain yang bagus, tapi effort-nya bakal lebih banyak. Karena memakan waktu nih, kita harus scroll lebih jauh untuk menemukan elemen-elemen yang gratis. Bisa juga bikin beberapa desain-desain yang tujuannya dicetak. Misalkan kemasan, banner, ini semua contoh-contoh yang aku dapatkan dari keluarga atau followers di Canva Ninja. Jadi aku sempat tanya nih ke mereka, pernah nggak sih teman-teman bikin desain untuk bisnisnya kalian? Kalian pernah bikin apa aja? Dan mereka kasih contoh-contoh desainnya yang sudah mereka buat menggunakan Canva. Dan ini real ya, 100% real teman-teman. Dan ada tambahan lagi nih, Canva baru-baru ini mengumumkan kalau kedepannya akan memberikan fitur tambahan lagi yang namanya Canva Docs, di mana Bapak Ibu bisa membuat dokumen secara langsung di Canva, kemudian
nanti diubah jadi presentasi dalam 1 kali klik doang. Jadi menurutku, benar-benar nih Canva ini makin ke depannya pasti makin bagus nih untuk mempermudah Bapak Ibu misalkan ingin membuat proposal bisnis atau misalkan mau bikin video, bikin konten, dan lain-lainnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut tentang Canva, kebetulan aku juga menyediakan e-course-nya, yaitu e-course Habis Kerja X Canva Ninja, di mana di e-course ini aku bantu teman-teman semua untuk belajar tentang Canva dan belajar mendesain dari nol untuk keperluan bisnis. Entah itu bikin konten, bikin logo, branding, sampai bikin desain yang kebutuhannya cetak. Misalkan thank you card, atau banner, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengennya cuma pakai template aja nih, nggak mau ribet, aku juga menyediakan yang namanya template ninja, di mana ada 300 template yang siap dipakai untuk segala jenis bisnisnya teman-teman. Oke, itulah pengenalan dasar mengenai Canva. Boleh di-download dulu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, atau dibuka aja aplikasi Canva-nya. Di sini, aku akan ajak teman-teman untuk mendesain di Canva secara mudah dengan Canva free aja. Boleh ya, di-download dulu, masuk dulu ke Canva-nya, didaftarkan dulu. Di sini aku akan ajak Bapak Ibu semua untuk bikin desain seperti ini. Jadi kita bikin animasi dalam bentuk video, ada foto produknya kita, dan juga harganya. Kita masuk dulu ke Canva seperti biasa, kemudian kita pilih dulu template-nya nih. Di sini kita bisa pilih Instagram post. Kalau sudah masuk ke tab seperti ini, Bapak Ibu boleh pilih dulu warna latar belakang sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Mau disesuaikan sama produk yang kalian jual juga boleh banget. Di sini aku akan pakai versi bubble tea ya, karena belakangan ini bubble tea ini lagi rame banget. Kemudian kita ganti dulu latar belakangnya. Jadi boleh ya Bapak Ibu kalau misalkan sambil mendownload, mau sambil praktikkan, nggak masalah. Kalau ketinggalan pun nggak apa-apa, karena di sini kan di-record juga. Nanti bisa ditonton ulang sama teman-teman semua. Kita ganti dulu latar belakangnya, diklik dulu desainnya. Jangan cepet-cepet, oke, karena durasi juga ya, mohon maaf teman-teman. Jadi kita ganti dulu latar belakangnya, di sini kita klik di bagian atas, kita klik dokumen color-nya, nanti klik tanda tambah, kita ganti dulu, bisa digeser-geser di bagian roda atau color wheel-nya di sini. Misalkan kita pakai warna coklat. Kita cari dulu warna coklat. Nah, kira-kira di sini, karena aku pakai bubble tea ini ada warna coklat-coklatnya gitu ya. Kemudian, kalau sudah, Bapak Ibu bisa mencari di bagian elemen, bisa diklik aja elemennya. Kemudian, kita cari yang namanya podium. Bisa diklik grafik. Di sini sudah ada podium yang gratis. Kita ambil aja yang gratis. Mau yang manapun boleh nih. Ini ada yang bentuknya 2, ada yang bentuknya sabungnya 1. Di sini aku akan pakai yang 1. Seperti ini. Kita copy paste menjadi 2. 2 seperti ini. Kita dekatkan podiumnya. Kemudian di kanan atas kita klik position. Kemudian kita klik backward. Jadinya podiumnya lebih tinggi sedikit. Ini namanya teknik ilusi, ya. Kemudian kita select dua-duanya dan kita klik group. Diperbesar sedikit di bagian bawah. Masukkan aja foto produknya. Boleh ayam geprek, boleh snacknya Bapak Ibu, atau misalkan minuman, jus, dan lain-lainnya, terserah, boleh, bebas. Di-upload-nya di sini. Bisa upload files, kemudian upload aja produknya. Karena di sini aku nggak punya foto produknya, jadi aku akan ambil dari versi elemen. Kita cari bubble tea.
foto. Oke, kita lihat foto produknya yang kira-kira menarik. Nah, ini ada nih. Kita copy, taruh di atas podiumnya, taruh jadi 2. Yang satu ukurannya lebih tinggi, supaya kita bisa kasih harganya lebih mahal, gitu kan? Yang kedua lebih kecil. Kalau sudah ditaruh di atas podiumnya, Bapak Ibu bisa cari kembali di bagian elemen, search aja shadow, kita klik grafik. Nah, di sini ada yang versi gratisnya. Kenapa sih kita tambahin shadow? Kita mau buat foto produknya kita kelihatan lebih alami, seolah-olah dia ini hasil photoshoot. Kita perkecil dulu, taruh di dekat bagian bawah dari foto produknya, kemudian kita klik position backward. Lakukan hal yang sama dengan bubble tea yang besarnya. Kita tarik dulu ke atas, position backward. Kira-kira seperti ini. Terlihat ya shadow-nya. Oke, kalau gitu kita tambahin dulu apa nama produknya. Kita boleh klik text, klik add a heading, kemudian kita tulis nama produknya kita. Di sini aku tulis aja bubble tea ya. Bubble tea. Terus kita ganti dulu fontnya. Cara ganti font, diklik dulu aja 2 kali sampai semuanya terseleksi seperti ini. Nanti di bagian atas, itu ada tulisan Canva Sans atau font yang lain. Nanti bisa deh dicari jenis font yang ingin digunakan. Di sini aku akan pakai jenis font bebas Nue. Kita perbesar dulu. Tapi Bapak Ibu kalau lihat di sini, latar desainnya kita warnanya gelap nih, warna coklat. Kalau bertemu dengan warna hitam yang sama-sama gelap, rasanya sulit dibacanya. Jadi kita kasih warna yang kontras, warna yang sebaliknya. Kita kasih text color-nya warna putih, supaya lebih mudah terbacanya. Kemudian kita position, klik backward, ditaruh di belakang foto produknya kita, kemudian kita copy paste. Di font yang kedua, kita klik efek, terus kita klik hollow, thickness-nya kita turunin sampai menjadi 1. Terus kita taruh di bagian bawah desainnya, dan klik position to back. Jadi seperti ini. Tapi yang keduanya, kita turunkan transparansinya menjadi 40. Supaya orang bacanya satu aja nih, bubble tea yang ada di atasnya. Terus jangan lupa, udah ada foto produknya, udah ada nama produknya, jangan lupa dikasih harganya. Kita bisa kasih dengan elemen, kita tambahkan aja shape dasar, mau yang seperti apa bebas. Di sini aku akan pakai yang bentuknya seperti ini. Kita ganti dulu jadi warna putih. Kalau mau dikasih border di shape-nya, bisa klik aja yang di sebelahnya, border style. Di sini ada tulisannya border weight. Semakin ke kanan, nanti semakin tebal stroke atau bordernya, semakin ke kiri berarti semakin tipis. Kita perkecil, taruh di sebelah kiri, dan di sebelah kanan. Karena 2 ya variasi produknya kita. Kita ubah dulu jadi warna coklat untuk stroke-nya atau bordernya. Terus kita klik 2 kali di dalam shape-nya. Kita tuliskan aja harganya berapa, IDR 15.000. Terus kita kasih bold. Sama, lakukan hal yang sama pada yang sebelah kirinya. Tapi jangan lupa diganti harganya. Oke, kita kasih bold lagi. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita hias. Bisa hias hal-hal yang berkaitan dengan bubble tea. Kalau bubble tea nih ada tehnya, berarti kita bisa pakai unsur daun teh. Kalau misalkan Bapak Ibu jualannya keripik rasa keju,
berarti bisa pakai unsur keju atau misalkan keripik balado. Bisa masukkan elemen atau foto cabai. Di sini aku akan cari yang namanya tea leaf. Kita klik foto, kita scroll sampai kita ketemu yang versi free-nya. Nah, ini ada nih yang versi free. Rotasi, taruh aja secara acak. Boleh bebas seperti apa. Terus ini, tapi supaya tidak fokusnya ke daun-daun teh ini, bisa diklik aja, kemudian klik edit image, klik see all, dan kita kasih blur sedikit di bagian salah satu dari daun tehnya. Contohnya kayak gini nih. Oke, kalau sudah, nanti di atasnya dikasih logo bisnisnya teman-teman, nanti di bawahnya dimasukin call to action, belinya di mana? Oh, di GoFood nih, namanya apa? Gitu. Kita masukkan dulu rectangle 1, taruh di bagian bawah, kita selipkan logo GoFood dan nama bisnisnya. Kita ganti jadi warna putih. Kemudian kita upload dulu logo dari GoFood-nya, karena di Canva ini nggak ada ya logo GoFood-nya, jadi teman-teman bisa download dulu versi PNG-nya di Google. GoFood, perkecil, taruh di bagian bawah. Kemudian tambahkan teks. Masukin deh namanya, bubble tea enak. Taruh di bawah. Sudah seperti ini, nanti teman-teman bisa klik aja di bagian page desainnya, kemudian dikasih animasi aja. Mau animasi party, atau mau animasi pop, supaya dia meletus keluar gitu kan. Atau dia seperti scrapbook, itu boleh bebas. Nah, di sini aku akan pakai versi pop. Bisa juga kita atur timingnya. Apakah mau 10 second, 5 second, 6 second, 1 second, atau seperti apa gitu. Kalau sudah, nanti langsung aja diklik share, kemudian klik download. Kalau dibikin versi video atau dikasih animasi, downloadnya sebagai MP4. Kalau misalkan tidak ada videonya, tidak ada musiknya, dan tidak ada animasinya, downloadnya sebagai PNG. Gitu ya, teman-teman. Mungkin tutorial dan informasi ini singkat. Ada juga beberapa dari teman-teman yang merasa kecepatan. Mohon maaf banget, tapi semoga inti yang mau aku sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua. Semangat terus, dan semoga bisa dicoba-coba juga menggunakan Canva. Semangat! Aku kembalikan kembali ya. Thank you semuanya. Kak Yoni tadi sudah dijelaskan ya terkait sebenarnya Canva itu gimana dan juga Canva itu berbayar apa enggak sampai praktek ya praktek desainnya lengkap banget loh Kak Yoni ya. Oke, makasih Kak Fioni. Ini saya coba lihat dulu ya Kak Fioni. Kita akan langsung ke sesi Q&A aja karena ini ternyata sudah banyak banget yang antusias gitu ya. Ternyata ada yang sudah tahu Canva, ada yang baru tahu Canva, dan ternyata sesimpel itu untuk desain pakai Canva ya. Ternyata mungkin orang-orang merasa desain itu kayak aduh sulit nih, ribet nih. Ternyata di Canva sudah ada template-nya ya Kak Fioni ya. Ini Kak Fioni, saya coba bacakan pertanyaan dari para pakar GoFood dulu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Tina Agustina nih Kak. Saya pemula di Canva, saya lihat banyak template. Apakah hak ciptanya template itu free dan bebas digunakan Kak? Boleh langsung dijawab oleh Kak Fioni? Oke, jadi template-template di Canva ini bebas digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita pakai template, ini pasti kan lebih sama banget gitu ya, antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Kadang kita bisa nyiriinnya lebih mudah. Jadi saranku kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin menggunakan template, itu boleh karena desain di Canva itu sudah sampai komersial free gitu. Sampai bisa dijual kembali. Tapi, kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan template, coba divariasikan kembali aja, supaya biar
sedikit berbeda dengan template yang sudah ada gitu. Jadi ada ciri khasnya dari brandnya teman-teman semua. Oke, sip. Begitu ya, Ibu Tina, kasih jawaban dari Kak Fioni gitu. Nah, di sini ada lagi nih Kak yang bertanya ya, dari Keisha Prima Food ya. Aku kan pakai Canva Ninja Pro, beberapa desain makanan aku pakai foto yang disediakan oleh Canva Pro. Namun, akhir-akhir ini foto saya sering kena ban oleh pihak Google saat aku upload ke Google Business atau Google Ads. Karena melalui aturan gitu kan. Karena foto tersebut memiliki hak cipta. Itu kenapa ya Kak Fioni? Padahal menggunakan Canva Pro. Boleh dijawab Kak Fioni? Oke, jadi gini teman-teman, kalau foto ini kan tidak bisa kita trademark-kan menjadi milik kita, meskipun desainnya bisa. Jadi, mungkin dari Google-nya mendeteksi foto tersebut sudah dipakai berulang kali di luaran sana. Jadinya, oh ini bukan punya Kak Prima Food nih, punya Kak Keisha. Gitu. Jadi coba dipakai foto produk sendiri aja dulu, kemudian dicoba kembali dibandingkan di Google Business apakah sudah bisa atau belum. Gitu sih. Kalau sama ini aku pakai mockup. Mockup itu kayak misalkan kita masukkan desain di dalam handphone atau laptop, itu masih bisa pakai Canva. Gitu sih, supaya kita jadi ada variasinya, supaya tidak sama persis banget sama foto yang ada di Canva-nya. Mungkin bisa divariasikan kembali. Entah itu dikasih shadow, entah itu dikasih efek-efek lainnya, jadi nggak pure, benar-benar foto yang ada di Canva. Gitu. Oke, berarti simpelnya adalah teman-teman kalau misalnya desain terus ada kayak kasus ke band gitu, silakan foto original kan, ya originalnya tuh dikerasiin dulu, ditambah elemen-elemen simple aja. Nah, insya Allah nanti bisa lulus dari band-bandan itu ya, dari ke band bisa tetap desain kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Gitu. Oke nih Kak Fioni, ada lagi pertanyaan dari Ibu Susanti. Ini kayak relate ya dengan bisnis kuliner yang di GoFood. Apakah boleh dimasukkan promo atau diskon sekalian di Canva-nya, Kak? Gitu kan. Boleh banget kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendesain gitu, terus ada promo misalkan 30% nih kalau makan di tempat terus bayarnya pakai GoPay. Itu boleh banget dimasukkan. Karena di Canva sendiri boleh kok bebas memasukkan logo misalkan perusahaan atau logo partner dan lain-lainnya gitu. Jadi lebih bervariasi juga desainnya. Oke, mungkin tambahan juga nih Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya desain nggak cuma perlu buat feed aja ya Kak, bisa buat story juga kan ya. Jadi kalau misalnya ada diskon tertentu yang sifatnya hanya periodikal saat itu juga, nah itu silakan diupload di story juga. Gitu. Terus disertakan link media sosialnya dan juga link GoFood-nya ya, pakai social sharing yang ada di GoFood. Gitu. Jadi nanti bisa langsung ke GoFood-nya. Kita belajar konten, nanti jangan lupa praktek juga ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini kan sudah ada 3 pertanyaan. Dan ini saya lihat juga nih di bagian kolom chat, ternyata banyak ya yang tadi ternyata excited banget, gitu ya, excited banget terhadap prakteknya Kak Fioni untuk bikin desain bubble tadi. Namun, itu mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin terkendala dalam download atau mungkin pengennya pelan-pelan diajarinya. Nah, nggak perlu khawatir nih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya sudah gabung di acara kampus bisnis, nah itu semua video-video kampus bisnis kita, materi-materi yang di-share oleh kakak-kakak sekalian praktisi itu bisa diulang gitu ya, bisa di-play ulang tutorial tersebut di YouTube kita di kampus bisnis GoFood. Jadi cek aja di YouTube ketika kampus bisnis GoFood. Tadi penjelasannya Kak Fioni juga sudah ada di situ. Gitu. Jadi itu tunggu aja dan juga disimak semua video-videonya di kampus bisnis GoFood. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, Kak Fioni, terima kasih atas pemaparannya, prakteknya, dan juga tanya jawabnya. Untuk Kak Fioni, boleh istirahat dulu ya Kak Fioni. Nah, untuk sesi berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, tadi sudah ada satu pemaparan, ya insightful banget terkait Canva. Nah, untuk yang kedua nih, kita ada spesial ya, tamu spesial ya dari merchant kita ya. Ada Bapak Abdul Azizi selaku owner bakso Granat Mas Aziz nih ya dari Palembang. Nah, Mas Abdul ini ya itu udah punya 4 cabang outlet ya di Palembang. Apakah
baksonya itu mengandung granat terus bisa meledak, Mas Abdul, gimana? Ya, granat sendiri adalah bakso yang bersikap manis, tapi setelah dibelah sifatnya menjadi berubah, usil, nakal, dan suka menjebak. Gitu. Sedap. Teman-teman yang mungkin luar Palembang, kalau main-main ke Palembang boleh banget langsung mampir ke bakso granatnya Mas Abdul ya. Gitu. Nah, untuk Mas Abdul sendiri nanti bisa sharing-sharing terkait taktiknya ya, tips-tipsnya jualan di GoFood dan juga nanti konsep dari konten-konten yang diupload di sosial media bagaimana. Gitu. Apakah Mas Abdul sudah siap? Siap, Komandan. Siap, mantap. Oke, Mas Abdul, silakan untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua partner dari GoFood ya. Sebelum saya perkenalkan diri, teman-teman bisa di kolom chat ya. Oke, Mas Abdul, sepertinya ini suaranya termute ya. Boleh dinyalakan dulu? Halo? Oke, sudah Mas, boleh dilanjut. Lanjut ya. Jadi boleh dikirim di kolom chat nama usaha teman-teman, produk andalannya apa, penjualan terbanyak di GoFood, dan kotanya ya, sambil saya perkenalkan diri. Oke, boleh ditampilkan slide saya, Mbak. Untuk Mbak Fioni, terima kasih banyak. Itu teman-teman saya banyak juga. Kalau ditanya kuliah di mana, mereka jawab di Canva University. Jadi beberapa teman saya yang akun publik itu bisanya di Canva. Ada juga dia jualan rumah, bisanya juga di Canva ya. Pokoknya Canva itu mudah untuk ngedesain. Oke, ini selamat datang Komandan ya. Ini panggilan kita ke konsumen. Next. Oke, next, Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Anzizi ya, biasa dipanggil Mas Aziz. Jadi teman-teman boleh panggil Mas Aziz aja karena namanya ribet kalau Anzizi ya. Saya alhamdulillah lahir di Kota Palembang, usia sekarang 31 tahun. Saat kuliah saya sempat jadi ketua BEM dan juga di OSIS jadi ketua juga. Dan di 2013 saya ikut kompetisi jadi juara satu wirausaha muda mandiri ya, tingkat nasional, alhamdulillah. Next, Mbak. Oke, ini markas bakso kita ya. Jadi kalau kita teman-teman mungkin manggilnya outlet, kalau di bakso granat Mas Aziz sendiri kita sebut markas. Markas kita baru ada di Kota Palembang sejak 2017 udah gabung di GoFood ya. Next, Mbak. Ini markas kita yang pertama di Jalan Inspektur Marzuki. Ini depan SMA 11. Jadi kalau teman-teman mampir ke Kota Palembang boleh nih ke Bakso Granat Mas Aziz. Next lagi, Mbak. Ini yang di cabang Bukit ya. Ini kita dengan konsep yang terbaru, ada makannya full AC juga. Jadi sesuai dengan kebiasaan orang Palembang, di Palembang ini cuacanya cukup panas. Jadi saya mencoba untuk empati, yaitu menggali informasi apa yang dibutuhkan tempat makan seperti apa. Ternyata makan bakso di dalam AC jadi pilihan utama kalau di Kota Palembang. Next. Ini cabang Celentang, ini omset paling gede tempatnya. Nah di Celentang ini teman-teman saya melihat kondisi di sana banyak pemukiman rumah. Jadi dari 4 outlet, cabang Celentang ini omset paling besar. Next. Nah ini cabang Jakabaring, jadi ini dekat stadion ya. Next. Jadi itu saja untuk perkenalan singkat saya. Nah, pada hari ini saya mau kasih daging-dagingnya ya. Namanya tukang bakso kan ada daging sapinya. Nah hari ini saya kasih daging atau ilmunya biar teman-teman bisa praktekkan. Dan insya Allah hari ini ya saya sambil belajar, sambil ngajar ya. Jadi bukan berarti saya pintar atau menduli teman-teman ya. Nah ini saya belajar langsung ke Mas Aris Diansa tentang flywheel marketing. Ini gaya marketing zaman now ya. Jadi mengutamakan customer.
Nah, jadi yang saya pakai di flywheel marketing, flywheel ini kayak bola gila. Nah, bola gila ini tengah-tengahnya itu ada customer. Nah, di flywheel ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah attract, jadi bagaimana cara kita mengikat pelanggan. Yang kedua engage, bagaimana bikin nyaman. Dan yang ketiga adalah delight, bagaimana membahagiakan pelanggan. Nah, 3 ini harus kita pahami dulu teman-teman. Jadi ketika kita paham itu, kita mudah nanti bikin konten-konten yang memang sesuai dengan target market kita. Oke, next. Nah, sekarang saya akan bahas attract nih. Attract itu apa Mas Aziz ya? Itu meningkat gitu. Jadi bagaimana kita bikin wow ya, produk kita yang wow atau service kita yang wow atau tempat kita yang wow gitu kan. Caranya apa? Caranya kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dari tempat lainnya. Misalkan ada di Jogja itu namanya Soto Pak Bayu, bikin produk namanya balungan dinosaurus misalnya dengan ukuran yang besar. Nah, kita bikin kontennya. Nah, itu bisa kita lakukan. Atau misalkan konten-konten yang lagi viral nih, kita cari nih 10 konten yang lagi viral di Indonesia. Baru-baru ini kan BBM naik, kita bikin konten seperti itu bisa. Atau Raihan, itu bisa jadiin konten. Nah, jadi teman-teman kalau melihat konten itu harus teman-teman cepat gitu. Nah, baru-baru ini kemarin ada konten es teh Indonesia ya. Jadi ada beberapa teman saya langsung bikin konten yang serupa tapi agak beda. Dia somasi, kita promosi. Nah, salah satu ide konten seperti itu. Terus kita pelajari nih dari 10 konten yang lagi viral. Nah, kita buat juga kontennya seperti yang sudah viral. Atau kita bikin namanya konten-konten yang musiknya lagi hits gitu. Misalnya kalau di Palembang kan dulu si Kok Bagi Duo kan. Nah, si Kok Bagi Duo lagi viral, ya udah bikin foto produk atau misalnya bikin video dengan template lagu si Kok Bagi Duo. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kalau di Bakso Granat Mas Aziz, track-nya seperti apa? Next, Mbak. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung di GoFood Merchant, yang awal-awal saya lakukan ini ya, karena saya seorang praktisi, yang saya lakukan adalah bagaimana di 3 bulan awal itu penjualan kita itu tinggi. Jadi kita nggak ngitungnya untung rugi dulu. Yang penting orderan GoFood kita itu rame dulu. Nah, jadi yang saya lakukan dulu, yang pertama adalah saya bagi-bagi bakso. Jadi kita bagi-bagi 100 porsi bakso. Langsung misalnya jam 1 sampai jam 2. Orang-orang pada pesen. Nah, ketika pesen, kita sampaikan ke media sosial atau kita endorse ke media sosial makanan atau media sosial publik. Terus orang tahu, kita jadi pembicaraan, di Bakso Granat Mas Aziz ada ini loh, bagi-bagi 100 porsi bakso atau mie ayam gitu. Nah, itu biasanya membuat keramaian. Nah, ketika keramaian kan orang lihat tuh. Dan ketika itu kita pikirkan juga bagaimana kita bikin momentum si driver itu antri gitu. Nah, yang jelas kita mau bikin bintang dulu, bintang 5 di GoFood. Nah, ada lagi yang kita bikin, yang selalu kita bikin continue adalah buy one get one. Nah, kita bisa bikin menu apa yang jarang laku. Jadi yang hari ini saya kasihin ke teman-teman, saya pengen teman-teman tunjukkan produk apa sih yang paling laris. Ada produk yang nggak laris, nah kita kombinasi aja. Kita bikin beli 1 gratis 1, tapi tetap di GoFood pakai jam ya. Jadi biar orang penasaran gitu. Nah, yang paling powerful ini yang GoFood kasihin di Bakso Granat Mas Aziz kemarin, antriannya sampai berapa kilometer ya, itu adalah diskon 70%. Ini luar biasa sekali nih. Jadi kita kalau ada kerjasama dengan GoFood, jadi kita harus ikutin gitu. Apapun promonya, kalau memang HPP-nya masuk, ya ikutin aja. Supaya apa? Traffic di akun kita itu bagus ya. Ini salah satunya. Nah, ada satu konten yang teman-teman bisa lakukan, dan di Bakso Granat Mas Aziz kita berdiri 2011, artinya sudah 11 tahun.
Nah, ilmu ini baru saya dapatkan setelah saya ikutin pelatihan di Kudis ya, di Bandung. Itu namanya new launching product. Jadi ada namanya new launching product. Kita bikin produk baru supaya apa? Supaya pelanggan kita yang sudah lama pernah bahkan tempat kita, dia penasaran untuk membeli. Ya, nah kita bisa mie jenderal, mie pedas atau mie bakar yang lagi hits sekarang ya. Nah itu kita bisa bikin supaya penjualan kita di GoFood juga meningkat. Oke, next Mbak. Nah, terus yang kedua engage. Nah, konten seperti apa sih engage ini? Nah, jadi engage ini adalah bagaimana caranya, ini ada satu kata dari Pak B, ya, memproduksi produk itu sama pentingnya dengan memproduksi konten. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada tim, bisa pakai Canva, lebih mudah. Tapi kalau sudah ada tim, misalkan di Mbak Sugrana Mas Aziz, kita bagi menjadi 3 orang di tim marketing kita. Ada bagian konten kreator, dia mencari ide-ide konten apa yang pengen kita eksekusi di minggu depan atau bulan depan. Terus ada namanya foto dan video. Nah, kerjaannya adalah memproduksi video dan foto yang bisa dijadikan bank konten. Yang ketiga ada desain grafis. Nah, di tim Mbak Sugrana sudah ada 3 nih teman-teman. Nah, bagaimana cara bikin nyamannya? Ya kita lakukan empati lagi. Misalkan target market teman-teman wanita dengan kebiasaan makan rame-rame atau berkeluarga nih misalnya. Nah, jadi kita bikin nih konten-konten yang berkaitan dengan keluarga. Jadi ketika kita ngeposting di TikTok atau di Instagram, kalau dulu kita pakai sistem kita bikin di TikTok dulu, baru di-upload di Instagram, di WA segala macam. Jadi kontennya bikin satu tapi bisa menyebar gitu. Nah, kita bikin nih misalkan market makan bakso cewek. Wah, sudah cewek, apa sih kebiasaan cewek itu? Oh, kebiasaan cewek kalau nggak mau mengalah gitu. Ya udah bikin konten yang cewek selalu benar dan itu FYP. Ya, misalnya konten apa lagi? Kalau misalkan teman-teman makan bakso sama suaminya, nah, biasanya tingkah laku istri seperti apa? Kita bikin konten seperti itu. Nah, jadi intinya adalah engage ini bikin konten yang sesuai dengan market gitu. Yang kalau dia ngelihat konten tersebut, gue banget ya kalau makan bakso seperti ini, gitu ya. Nah, bisa bikin edukasi yang fun, misalkan edukasi tentang teman-teman misalkan cara parenting, terus misalkan cara mencari jodoh itu. Jadi yang nggak serius-serius amat. Tapi kalau misalkan bikin serius, edukasinya bisa. Contoh kalau di Palembang sejarah Ampera itu bisa dilakukan. Terus buat customer tersenyum itu, ya. Jadi kayak kita sering bikin seperti itu, kasih value secara konsisten, dengarkan keluhannya. Nah, pernah kita kejadian ada keluhan konsumen, kita jadiin konten. Nah, ini bisa juga kita lakukan. Next, Mbak. Nah, terus yang gambar pertama nih, ini editannya kan canggih juga ya. Jadi ada pembalap yang makan bakso gitu ya. Terus kita bikin boom like, sering-sering kita kasih giveaway. Nah, jadi giveaway ini jangan sampai bisa ditebak sama followers kita. Jadi giveaway-nya misalkan sebulan 2 atau 3 kali ya. Bisa hadiahnya pakai saldo, GoPay atau misalkan free bakso. Itu bisa kita lakukan ya supaya mereka tetap mantengin di Instagram atau media sosial kita. Yang di ujung itu tuh cewek selalu benar tuh, FYP terus tuh, cewek selalu menang gitu. Jadi sifat-sifat wanita. Next. Nah, sebelum memulai konten, jadi kita bahas dulu nih namanya marketing kalender. Kalau di Basu Granat Mas Aziz, kita setiap hari Jumat atau Sabtu kita meeting mengenai konten apa yang kita bikin untuk minggu depan atau minggu selanjutnya. Kita bikin sehari kalau di Basu Granat Mas Aziz itu 3 postingan. Misalkan pagi, oh tentang apa nih? Tentang makanan. Siangnya suasana. Terus malamnya tentang apa? Endorse-nya kemana aja gitu. Kita bikin tabelnya. Jadi kita planning dulu teman-teman. Sebelum membuat konten kita harus planning dulu apa yang kita pengen buat. Atau misalkan di hari Rabu. Di hari Rabu ini ternyata ada hari besar nasional. Udah kita bikin konten yang sesuai dengan
hari besar nasional, seperti misalnya 17 Agustus, diskon 17.000. Atau misalnya teman-teman bisa hari ibu. Nah, saya sering juga bikin konten buy one get one untuk ibu hamil. Jadi ngajak suaminya, suaminya gratis, ibunya bayar, atau ibunya gratis, bapaknya yang bayar. Nah, bikin konten-konten seperti itu. Jadi teman-teman harus di planning dulu ya, supaya terarah kontennya. Next, Mbak. Nah, yang paling mudah dilakukan adalah di like. Nah, di like ini adalah memberikan sesuatu yang kita tidak janjikan. Artinya, ini bisa jadi sebagai strategi kita ketika kita di GoFood ya, kita kasih misalkan di like-nya beli hadiah nih. Tiba-tiba ada teman saya di Palembang, namanya Sebelakan ya, dia di kontennya suka kasih hadiah. Misalkan dia mesen seblak, tiba-tiba di dalamnya ada uang 100.000 atau 5.000 atau 10.000. Tapi dia tidak pernah janjikan dulu di kontennya, kalau beli seblak dapat uang, enggak. Tapi tiba-tiba aja. Dan itu bisa menjadi surprise si customer. Sehingga customer itu bisa bikin konten. Wah, gua dapet ini nih, uang 50.000 gara-gara beli seblak. Itu bisa. Atau kalau di Bakso Granat Mas Aziz, kami sering kasih menu yang misalkan dia beli di atas 100.000 nih. Nah, tiba-tiba kita kasih es campur gratis. Kita tulis tangan, pakai tangan, tulisan biasa. Ini ada free 1 es campur spesial buat komandan gitu. Itu bisa dilakukan. Terus beri layanan bintang 5. Artinya bintang 5 ini ada di daerah Jawa sana, ada soto misalkan. Sotonya biasa, tapi dia free refill es campur atau free refill, kalau yang realnya itu refillnya es jeruk sama es teh. Jadi dia pakai pelayanan ala-ala bintang 5, padahal itu warung soto biasa. Jadi ketika minumannya habis, pelayannya datang, Pak, minumannya kita tambahin ya, di refill, dituangkan gitu. Nah, itu salah satu bentuk di like ya. Oke, selanjutnya next, Mbak. Nah, ini yang kita lakukan teman-teman. Jadi di 4 cabang itu, kenapa sampai saat ini kita tetap survive walaupun kondisi seperti sekarang, omset kita di GoFood itu tetap stabil karena kita tidak fokus di customer saja. Nah, kita juga ngedelight atau membahagiakan driver kita. Jadi ada beberapa kita bikin nih, misalnya yang gambar pertama kita buat makan bareng driver. Nah, di sini sangat luar biasa teman-teman, karena di bisnis delivery kita tuh tidak bertemu langsung dengan customer. Jadi yang bertemu dengan customer adalah driver. Artinya kita harus ngebahagiain driver. Pelayanan kita itu bisa tersampaikan dengan baik kalau kita kenal sama drivernya. Dan otomatis driver yang ngambil pesanan kita itu rata-rata orang-orang itu saja. Dan mereka ada komunitasnya. Dan mereka juga ada ketuanya. Jadi kita sekali-kali boleh dong ngebagikan kebahagiaan atau keuntungan kita untuk para driver. Nah, di foto pertama itu kita bagi-bagi beras, bagi-bagi door prize. Ada yang sampai nangis dia dapat blender, ada yang sampai nangis dia dapat kipas gitu kan. Karena nggak semua usaha itu dengan driver itu care gitu. Dan kita selalu care. Dan saya bilang ke teman-teman driver, kalau bisa ketika ngasih ke pelanggan itu terima kasih komandan gitu. Dan karena komandan itu panggilan khas di tempat kita. Terus yang sampingnya kita berhubungan baik nih sama tim GoFood. Yang di sebelah kanan itu ada tim GoFood di Jakarta ya, nasional itu. Kita bikin gathering cara bikin bakso gitu. Terus kita kasih hadiah ke teman-teman driver nasi kotak atau bakso ya. Oke, terus kita beri tempat duduk nih. Jadi tempat duduk supaya mereka nyaman. Kadang-kala mereka sempel-sempelan dengan tempat duduk orang yang makan. Jadi kita udah sajikan ke teman-teman untuk driver, oh ini tempat duduk khusus untuk driver. Kalaupun lagi antrian banyak, kita kasihkan es teh manis atau air mineral biar mereka ya sabar untuk ngantri ya. Next, Mbak.
Nah, ini dampak positif yang saya rasakan ketika saya bikin konten-konten yang kreatif ya. Jadi untuk zaman sekarang kita harus tetap belajar, kita harus tetap berinovasi supaya ini kan makin lama kuliner makin banyak gitu. Jadi kita nggak bisa dengan konten-konten yang seperti itu aja gitu. Kita harus ada inovasi. Next, Mbak. Nah, jadi ketika saya buat konten, itu biasanya tujuannya kemana nih? Ke sales atau ke awareness. Kadang ke awareness aja biar biar orang pada tahu gitu. Nah, tanggal 5 Oktober ini ada hari TNI. Jadi kita salah satu binaan dari Kodam 2 Sriwijaya. Nah, kita bikin namanya lomba makan bakso. Nah, ini cuma dijadikan awareness, bukan untuk sales gitu. Atau misalnya kita pengen sekarang saya kerjasama juga dengan pakai Moka ya. Ini salah satu partnernya Gojek juga kan. Jadi ketika saya pakai Moka itu sudah tahu member-member loyal customer di Bakso Granat Mas Aziz. Jadi yang penting adalah kita tahu siapa customer kita supaya kita tahu konten apa yang mereka senangi gitu. Nah, yang jelas ketika kita bikin konten ujung-ujungnya kan jualan. Nah, itu ya. Next, Mbak. Ini akun kita, teman-teman boleh follow ya. Ini salah satu akun kita, akun Instagram sama akun TikTok kita ya. Next. Ya, ini salah satu kata-kata saya ya. Bakso itu bulat, bulat itu imut, imut itu kamu ya. Kamu itu ngangenin ya. Next. Oke, itu saja. Terima kasih untuk Mbak Septiana Sari ya. Sharing saya hari ini boleh untuk sesi tanya jawab saja supaya lebih cair. Oke, terima kasih Mas Abdul Azizi yang sudah menyampaikan pemaparan materinya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan pada kolom chat atau maksud saya pada kolom Q&A-nya ya, gitu. Nah, di sini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Abdul Azizi nih. Oke, yang pertama ini ya, coba saya lihat. Ada Raffi Rafaelo Sanderian ya. Selamat sore, izin bertanya. Menurut pendapat Mas Abdul, perlu seberapa sering untuk posting dalam sosial media agar lebih banyak dilihat oleh calon customer? Nah, boleh nih Mas Abdul untuk dijawab. Oke, jadi teman-teman untuk awal mungkin kita biasakan dulu habitnya sehari itu 1 kali postingan. Tapi kalau udah ada timnya, sehari bisa jadi 3 kali postingan. Kita bagi nih postingan di pagi hari, siang, dan malam. Nah, setiap Instagram kan punya masing-masing punya ramenya di jam berapa, yaitu. Kalau di Bakso Granat Mas Aziz, kalau untuk pagi itu ramenya di jam 6. Ya udah kita posting di jam 6. Di Facebook kreator kan bisa dijadwalin tuh, nggak mesti kita bangun jam 6 posting nggak, atau misalkan jam 5 pagi, Mas rame saya jam 5 pagi nih, harus bangun jam 5 pagi gimana gitu kan, nggak. Sekarang udah dipermudah. Terus siangnya kalau di kuliner saya mulainya dari jam 11. Jam 11 sampai jam 12 itu rame-ramenya untuk orang biasanya kan istirahat kantor itu kan jam 12 sampai jam 1 nih. Jadi sebelumnya harus diposting dulu. Postingnya apa? Ya makanan. Makanan yang seperti apa? Kalau di bakso konten yang acak-acak, Mbak. Jadi baksonya diacak-acak ternyata rame yang lainnya gitu, bikin ngiler itu, atau cabenya ditumpahin nih. Karena kita kan bakso pedes gitu, jadi cabenya ditumpahin. Atau malamnya setelah pulang kantor tuh jam berapa? Jam 6 sore gitu. Gitu ya. Jadi masing-masing bisnis beda-beda. Terus yang pengen saya share adalah, Mas, ketika kita ada konten nih, pengen kita viralin, gimana ini caranya? Nah, saya kasih tips nih. Jadi kita pilih salah satu, misalkan kalau di Palembang tuh ada jajan Palembang atau makan pakai receh nih. Kita endorse dia, kita bayar endorse makan tempat kita. Nah, ketika kita mau upload, kita kan punya karyawan nih, atau kita punya tim, atau kita punya komunitas. Kita kasih tahu nih, saya lagi endorse nih, misalnya saya punya karyawan. Misalkan Mbak, kita punya 60 karyawan atau 100 karyawan nih. Nah, kita kan punya masa buzzer nih. Nah, ketika kita posting di misalnya makan pakai receh,
kita kumpulin buzzer kita, karyawan kita, tolong komen. Jadi rahasianya adalah satu, ketika ada video ya, itu diputar dulu videonya. Setelah videonya diputar, di like, baru di komen. Nah, rumusnya itu Mbak. Jadi ketika teman-teman endorse atau misalkan teman-teman ngiklan di media sosial yang besar, kita ada buzzer supaya si konten tersebut makin rame gitu. Ternyata buzzer kita adalah karyawan kita sendiri, kita manfaatin. Mereka kan punya Instagram gitu. Dan itu kita lakukan dan efektif gitu, Mbak. Ya. Jadi kalau misalnya postingannya cuman yang like cuman 5, 6 kan sedih gitu kan. Nah, ini salah satu cara teman-teman biar postingannya rame. Manfaati karyawan sendiri gitu. Oke, sip gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bikin konten, kita harus konsisten gitu ya. Jangan kayak bolong-bolong kayak gitu. Jadi minimal sehari sekali. Kalau misalnya dapat orderan di foto atau menu-menunya itu satu-satu di foto, at least adalah konten yang diupload ya Mas Abdul ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya belum ada karyawan, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ya saudara-saudaranya untuk kasih like, komen kayak gitu. Ya, at least kita bisa kayak, wah ternyata yang like juga banyak nih, yang komen juga banyak nih, gitu. Buzzer dari internal ya, Mas. Iya, dipancing dulu gitu ya. Kayak, waduh ini ternyata reviewnya bagus-bagus nih. Wah, ternyata yang like banyak nih. Ternyata dari internal, nggak apa-apa. Ini emang strategi marketing ya, Mas. Atau atau teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah zaman dulu kan, tolong dong ramein gitu kan akun media sosial saya gitu. Betul banget. Nah, ini Mas Abdul, ada pertanyaan kedua ya dari Kunkai Food dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur nih, Mas. Pak Aziz mau nanya, kalau dengan budget marketing yang minim nih, berdasarkan pengalaman Bakso Aziz, itu lebih efisien mana? Marketing dengan promo harga atau marketing dengan pakai jasa endorsement seleb TikTok atau Instagram di kota kita? Dari hasil penjualan kayak gitu, Mas. Gimana, Mas? Boleh dijawab langsung? Oke, jadi di flywheel marketing yang konsumen itu bukan sekedar dia makan produk kita ya. Kalau di kuliner kan untuk masalah makanan itu enak wajib ya. Jadi ujung-ujungnya makanan itu enak. Walaupun sebesar apapun budget kita, kalau orang viral ada nih kopi viral, setelah datang rame 2 bulan kemudian dia tutup gitu gara-gara keramaian itu. Jadi teman-teman siapkan dulu produknya enak dan ngangenin, dan siap-siap ketika teman-teman dapat momentum viralnya itu siap-siap diserbu gitu. Apakah dengan 1.000 orang bisa melayani tempat saya cuma 3 karyawan gitu ya. Nah, masalah untuk konten, kalau saya lebih saranin mbaknya untuk nge-delike. Jadi nge-delike itu ngasih ke customer. Kalau misalnya kita offline nih jualannya di Bakso Granat Mas Aziz itu kita sering kasih balon ke anak-anak gitu. Jadi tiba-tiba aja ketika dia bawa sama keluarganya, tiba-tiba kita kasih balon dan niupnya harus di depan orang tuanya biar menjadi experience gitu kan. Dan di videoin gitu. Dek, besarnya gini ya gitu. Atau misalkan kita tiba-tiba ada menu baru nih, kita kasihin ke misalnya Mbak Septiana makan sama pacarnya atau suaminya tuh makan di bakso. Tiba-tiba mie ayamnya kan nunggunya lama nih. Kita kasih rujak itu saya contoh. Atau kita kasih buah-buahan. Mbak, ini free gratis loh hari ini. Nah, hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya gini, Mbak. Kalau kita ngendorse, misalnya 1.500.000 satu kali endorse. Kita nggak sayang nih, tapi kita ngasih customer kita hadiah, itu sayang banget gitu. Padahal yang ngasihin orang tiap hari adalah customer itu aja gitu. Nah, saya pakai member Moka. Sekarang saya rubah strateginya, pakai poin, Mbak. Jadi di Moka ada poin, setiap pembelian sekian, poinnya ini bisa ditukar dengan makanan atau kayak kaos atau gelas atau mug gitu kan. Jadi saya pakai strategi seperti itu. Boleh sekali-kali kita endorse ketika kita punya momentum nih. Misalkan momentumnya 1.000 porsi makan bakso gratis. Wah, itu sering saya lakukan. Ya kita ngiklan gitu. Atau misalnya kita launching produk baru, kita iklan, nggak apa-apa. Tapi sekali-kali aja. Nah, ketika misalkan kita sudah ngiklan, kita pakai misalnya makan pakai receh, videonya itu bisa diiklankan di Instagram. Jadi kita budgetin iklannya misalnya sehari 50.000, radius berapa meter. Jadi kontennya yang bikin si selebgram,
tapi konten tersebut nanti kita iklankan lagi. Itu polanya. Jadi lebih hemat daripada kita bikin konten sendiri, gambarnya jelek atau kontennya nggak menarik. Yang penting kita bikin yang ahlinya. Jadi serahkan pada ahlinya gitu. Itu Mbak. Oke, jadi seperti itu ya dari Kun Kai Food gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Kun Kai Food gitu. Jadi pastikan kalau misalnya nanti sudah mempromosikan, bikin konten menarik dan ternyata banyak yang datang, pastikan juga supply dari bahan makanannya juga ada. Jangan sampai kita udah berhasil kontenin gitu ya, udah ramai, udah viral, udah FYP, tapi ternyata nggak siap. Wah, itu bikin kecewa pelanggan nih, Mas. Oke, baik. Nih, keren nih Om Aziz. Wih, siap komandan. Siap. Jadi cita-cita saya ini jadi tentara Mbak sebenarnya. Oh, Jadi namanya Bakso makanya Granat Mas Aziz. Granat. Iya. Iya. Pantes ya Mas. Nanti saya kalau main ke Palembang pasti mampir deh ke Bakso Granat Mas Aziz. Siap. Oke, terima kasih Mas Abdul Aziz untuk presentasinya dan juga sharing ilmunya kepada para partner GoFood yang lainnya. Untuk Mas Abdul Aziz, boleh istirahat dulu nih, gitu, karena kita akan masuk ke sesi berikutnya, ya, para partner GoFood. Sesuai janji saya di awal nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sesi yang terakhir ini ya, kita akan bagi-bagi GoPay, gitu ya. Nah, untuk bagi-bagi GoPay ini kita akan kasih kuis untuk para partner GoFood sekalian, gitu. Nah, untuk sistem kuisnya gimana sih, Kak? Nah, untuk sistem kuisnya itu simple banget gitu. Nanti saya akan membacakan pertanyaan, ya. Akan membacakan pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian nanti silahkan disimak. Nah, selain itu juga, selain pertanyaan, saya akan membacakan pilihan gandanya, ABC-nya, gitu ya. Nah, nanti silahkan ditulis jawabannya, A, B, atau C, pada kolom chat, ya. Silahkan tuliskan A, B, C-nya itu. Ya, nggak usah lengkap-lengkap ABC-nya doang gitu. Nah, itu boleh dituliskan setelah hitungan ketiga gitu. Jadi saya bacakan pertanyaan, ABC-nya saya bacakan, terus saya itu sampai ketiga, nah itu baru dijawab. Ya, gitu. Dan nanti untuk 10 orang yang terpilih dan benar ya, benar tercepat, lah paling gercep nanti akan mendapatkan hadiah GoPay. Gitu. Apakah sudah siap Bapak Ibu sekalian? Boleh dibantu untuk jawab di kolom chat? Wih, siap. Oke, dapat GoPay. Ya, lumayan dapat GoPay buat modal, bikin konten ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan langsung saja bacakan pertanyaannya ya. Jadi masih relevan dengan pemaparan materi para praktisi tadi ya. Jadi pertanyaannya adalah, berikut adalah keuntungan pemasaran online. Kecuali ya, A, jangkauan luas, B, biaya lebih sedikit, C, hasilnya tidak bisa diukur, atau D, tidak ada periode. Ya, saya hitung sampai 3. Jawaban tercepat akan mendapatkan hadiah. 1, 2, 3. Udah banyak banget ya. Wah, gercep-gercep banget nih. Ini yang paling cepat, paling benar. Nah, ini pasti menyimak materi siang hari ini nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nih, oke, sudah ditutup nih ya untuk kuisnya Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu jawabannya. Ini sambil di-flag oleh tim saya ya, tim GoFood. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu terkait polling nih. Nah, untuk sesi polling ini sambil nunggu di launch poll nih, silahkan disimak dulu di layar perangkatnya ya, HP atau laptopnya. Nanti akan muncul nih polling atau survei terkait kampus bisnis hari ini nih. Seberapa puaskah Bapak Ibu terkait kampus bisnis hari ini? Silahkan diisi ya, dipilih tuh ya dari sangat puas gitu. Nah, itu ada 5 pertanyaan, silahkan langsung diisi aja. Nah, untuk pengisian polling ini, apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan surveinya, boleh dibantu untuk dituliskan pada kolom chat ya. Oke, sudah. Ini yang belum isi silahkan langsung diisi nih, masih banyak yang belum isi. Ada 5 pertanyaan, silahkan diisi ya. Yang sudah isi boleh langsung konfirmasi pada kolom chat. Oke, sip, mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya saya akan bacakan nih pemenang-pemenang dari kuis tadi ya. Untuk pemenang dari kuis
kampus bisnis hari ini, yang pertama ada Kak Dea Vita Sandra, lalu ada Yali Intan Nur Hayati, lalu yang ketiga ada Zaldi Setiawan, berikutnya ada Kamal, yang berikutnya ada Wening H, ada Hari Purnomo, Mardwi Putri, Agung Bayu, serta Rina Vitasari, dan terakhir ada Maksi Nata. Selamat untuk para pemenang mendapatkan GoPay ya. Saya sendiri juga pengen Bapak Ibu dapat GoPay. Jadi, ya nggak menang nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kita akan ada kampus bisnis yang lainnya. Diikutin terus aja. Nanti pasti akan ada gilirannya untuk dapat GoPay ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah sesi kuis dan juga sudah sesi pemaparan materi dari para expert ya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit infokan pada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sudah ikut kampus bisnis hingga selesai. Jadi Bapak Ibu itu berhak mendapatkan fitur BizTips yang ada di aplikasi GoBiznya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya fitur BizTips itu apa? Nah, fitur BizTips adalah suatu fitur yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk eksplor lebih jauh terkait GoFood dan juga GoBiz kita. Nah, untuk fiturnya sendiri nanti bisa diakses pada GoBiznya. Di tab lainnya ya, di tab lainnya akan muncul nih menu BizTips. Kalau sudah nanti silahkan diklik lanjut gitu ya, kalau udah baca deskripsinya. Nah, kalau udah klik lanjut, nanti akan muncul nih setuju gitu ya. Setuju gitu. Nah, terus kalau udah, nanti akan muncul nih pilihan bahasa. Bapak Ibu tuh sudah, Bapak Ibu tuh maunya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris? Nah, kalau di contoh ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Nah, nih kalau udah, pelajari manfaat dari BizTips-nya. Sebenarnya manfaatnya itu apa? Dan juga syarat ketentuannya. Kalau sudah, klik mulai gitu. Nah, kalau udah nih Bapak Ibu sekalian, nanti bisa langsung dicoba pakai BizTips-nya. Gitu. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu mungkin penasaran pengen memaksimalkan penjualan di GoFood tuh gimana, bikin promo tuh gimana. Nah, itu semuanya ada di BizTips. Gitu. Jadi ini silahkan dieksplor sambil jualan, sambil dieksplor BizTips-nya. Kayak gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga akan kasih info. Gitu ya. Kalau misalnya sudah aktif di GoFood ataupun GoBiz, silahkan dicek menu bantuannya ya. Mungkin kadang kalau selama jualan sedang menjalankan operasional restonya bingung atau ada kendala. Nah, sebenarnya semuanya sudah ada di menu bantuan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan misal pengen ganti nama outlet biar mudah ketemu di GoFood atau misal pengen ganti titik lokasi, semuanya itu sudah ada di menu bantuan GoBiznya Bapak Ibu. Silahkan diakses aja. Yang tombol ataupun fiturnya itu ikonnya warna kuning tanda tanya. Itu namanya menu bantuan. Gitu. Nah, selain itu juga nih Bapak Ibu, nanti setelah ini silahkan langsung aja gabung di komunitas kami, di komunitas partner GoFood. Nah, komunitas kami ini biasa disingkat menjadi kompak, panggilannya itu kompak gitu. Nah, kalau di GoFood, kalau di Facebook ya, itu punya cover atau header yang warnanya merah ini ya Bapak Ibu, jangan sampai keliru, yang headernya warna merah, komunitas partner GoFood. Nah, selain itu juga yang di Instagram kita ada @GoFoodPartners gitu. Dan juga kalau misalnya di YouTube kita ada mitra usaha Gojek. Dan juga selain mitra usaha Gojek, di YouTube kita ada kampus bisnis GoFood alias acara kita hari ini Bapak Ibu. Jadi kita kan sudah di volume yang 23. Nah, untuk video-video hari ini dan juga video-video yang sudah lalu dari para expert itu kita semuanya sudah upload, kita sudah post di YouTube tersebut ya. Jangan lupa kampus bisnis GoFood. Yang tadi pengen minta materinya, yang tadi pengen tahu tutorialnya, nah silahkan diakses aja di kampus bisnis GoFood di YouTube kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga nggak henti-hentinya untuk menghimbau Bapak Ibu sekalian ya, untuk terus waspada atas tindak penipuan yang mengatasnamakan pihak kami. Pihak kami itu siapa aja? Ya, pihak Gojek, GoBiz, GoPay, ya, GoFood, itu semuanya pihak kami, itu sama aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jangan pernah memberikan 16 digit kartu ATM-nya atau kartu kreditnya. Lalu yang kedua, memberikan kode OTP atau one-time password, ya, yang biasanya beberapa digit angka tuh ya, melalui SMS itu jangan dikasih tahu ke siapapun. Even ke pihak Gojek itu juga jangan dikasih tahu. Apalagi sampai transfer dana. Nah, itu
perlu diketahui itu biasanya dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang hubungi Bapak Ibu melalui email ataupun WhatsApp yang kiranya meragukan itu benar apakah oknum ataupun pihak Gojek, nah itu bisa langsung menghubungi Pusat Bantuan Mitra Usaha Gojek di email mitrausaha@gojek.com atau di call center kita di 1.500 171 gitu. Atau kalau misalnya memang sudah tahu nih penipuan, nah itu bisa langsung diblokir aja WA-nya atau langsung laporkan di https://gjk.id/lapor penipuan dengan L dan P-nya besar. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara ya. Tanpa terasa 1,5 jam sudah berlalu. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini bisa mengimplementasikan di outletnya. Semoga makin manis juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan juga kepada kedua pembicara kita ada Kak Fioni Angelika serta Mas Abdul Azizi sudah mau untuk mengisi dan juga berbagi ilmu kepada para partner GoFood semuanya. Nah, sebelum saya tutup nih Bapak Ibu sekalian, saya ada satu kutipan penutup ya. Jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah, karena kesuksesan hanya milik orang yang berani mencoba. So, stop thinking and jump. Jangan lupa dipraktekkan ya setelah ini rekan-rekannya. Saya Ratna, perwakilan dari tim GoFood dan juga tim GoFood lainnya yang bertugas memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Salam manis manis.